Hati-hati ya kalau kalian beli prosesor Intel, jangan sampai salah soket. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, dan di video kali ini kita mau ngebahas mengenai soket prosesor Intel nih dari zaman Pentium sampai yang terbaru tahun ini, tahun 2023 awal. Kenapa begitu? Karena mungkin aja nanti di akhir tahun 2023 udah muncul lagi generasi terbaru dari prosesor Intel dan juga kita akan ganti soket lagi. Nah, namun sebelum itu aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang baru aja nemu channel ini dan juga belum subscribe. Yuk, aku ingetin banget buat teman-teman untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan info dan juga update terbaru menarik lainnya yang pastinya bermanfaat dari channel Sinau PC. Oke, mungkin kalian penasaran nih kenapa kalau keluar prosesor generasi terbaru itu kadang juga diikuti dengan munculnya soket terbaru juga. Kenapa harus ganti soket gitu? Kenapa nggak cukup satu soket aja untuk semua prosesor Intel gitu kan? Apalagi Intel ya, kita tahu kalau Intel itu sering ganti soket apalagi setelah 2 generasi. Nah, dari satu soket ke soket yang lainnya ini ada beberapa macam perbedaan, tapi yang paling kelihatan tentu aja dari jumlah pin yang ada di setiap soketnya. Jadi semakin kesini nih, semakin modern prosesor gitu, untuk jumlah pin yang ada di setiap soket itu akan makin banyak. Contohnya nih sekarang ada di soket 1700, jadi akan ada 1700 jumlah pin di dalam soketnya. Nah, jadi untuk fungsi dari pin ini sendiri ada banyak, diantaranya untuk mensuplai daya dan juga untuk mentransfer data. Jadi semakin modern prosesor, semakin kaya dengan fitur-fitur yang makin banyak, penggunaan dayanya pun juga kadang akan semakin besar. Jadi untuk mengakomodirnya, salah satunya adalah dengan menambah jumlah pin di dalam setiap soketnya. Jadi nggak heran kalau prosesor Intel itu sering gonta-ganti soket di setiap generasinya. Nah, kita kembali ke tema yang awal. Jadi di sini kita mau ngurutin daftar soket prosesor Intel. Ada soket-soket apa aja dari dulu sampai sekarang. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, soket 423, soket yang dipakai oleh prosesor Intel Pentium 4 generasi pertama sekitar tahun 2000-an. Aku aja belum lahir ini soket udah ada. Di soket ini masih menggunakan tipe PGA atau pin grid array, atau pinnya itu ada di bagian prosesornya, jadi nggak di soketnya tapi ada di bagian prosesornya. Kalau kalian mau bayangin samalah kayak prosesor AMD Ryzen yang di soket AM4 gitu sama. Soket 478 ini nih upgrade dari soket 423 tadi, masih sama, masih milik seri Pentium 4 tahun sekitar 2001-an 2002 dan masih pakai soket tipe PGA. Nah, mungkin buat om-om di luar sana yang pernah pakai soket ini mungkin bisa ceritain pengalamannya di kolom komentar nanti. Soket 775, soket paling legendaris yang jadi andalan buat kalian yang mau rakit PC super gere-hore. Bisa dibilang Intel sukses besar di soket 775 nih. Kalau kalian lihat jajaran prosesor Intel Core 2 Duo gitu, Core 2 Quad itu masih pakai soket LGA 775 ini. Lompatan teknologinya bisa dibilang sangat masif ya. Jadi udah mulai pakai soket LGA atau Line Grid Array. Jadi untuk pinnya ada di soketnya, sama seperti prosesor Intel sekarang ini. Jadi untuk pin-pinnya bukan di prosesor lagi tapi ada di soketnya. Nah, bahkan sekarang AMD Ryzen 7000 series juga sama ya, menggunakan soket LGA. Jadi udah nggak kayak dulu lagi yang ada di soket AM4. Selain itu di soket 775 ini juga udah mendukung memori RAM DDR3, tapi tergantung dengan motherboard kalian juga sih ini support atau enggak. Misalkan yang support itu soket G41 ke atas gitu. BTW komputer pertama aku masih ada di soket 775 ya. Kalau dirakit lagi itu masih bisa nyala sebenarnya, jadi masih awet. Soket 1156, soket prosesor Intel Core generasi pertama, andalan rakitan PC i7 gaming. Nah, bisa dibilang soket ini adalah soket nenek moyang, dimana untuk pertama kalinya chipset North Bridge itu dipindah fungsinya ke prosesor. Jadi di motherboard soket sebelumnya, soket 775 gitu, masih pakai chipset North Bridge di motherboardnya, tapi mulai di soket LGA 1156 ini fungsi dari chipset North Bridge ini dipindah ke prosesor. Bahkan sampai saat ini untuk fungsi dari chipset Northbridge ini dipindah ke prosesor. Dan juga soket 1156 ini punya versi high-end-nya, yaitu soket 1366. Entah kayaknya ini jarang yang pakai ya di soket ini sekarang.
Nah, soket paling favorit andalan rakitan PC Karehore, apalagi kalau bukan soket 1155, soket yang mendukung prosesor Intel Core generasi kedua dan juga generasi ketiga. Buat kalian yang masih pakai soket ini silahkan absen di kolom komentar. Jangan lupa para pengguna soket 1155 dan juga soket 1155 ini punya soket versi high-end-nya, yaitu soket 2011. Sama kalian juga masih jarang yang pakai soket LGA 2011 ini. Soket 1150, soket milik prosesor Intel generasi keempat atau Haswell dan juga soket prosesor Intel generasi kelima. Ya, walaupun bisa dibilang ini lebih baru daripada soket LGA 155, tapi yang tetap jadi andalan tetap Core i5 atau prosesor generasi ketiga ya, atau generasi kedua dari soket 1155. Karena emang dari harganya dari Gen 4 ini masih cukup tinggi harganya dibandingkan dengan prosesor Intel generasi ketiga ataupun juga generasi kedua. Soket 1151 yang support prosesor Intel Skylake atau generasi ke-6 dan juga Intel Core generasi ke-7. Di soket ini juga sudah mendukung memori RAM DDR4 dan juga motherboard yang terkenal adalah motherboard chipset 100 series yang penamaannya bahkan sampai sekarang masih dipakai, seperti H110 gitu, sampai sekarang masih dipakai di chipset 600 dan juga chipset 700 series. Mungkin kalian bisa lihat ada motherboard chipset H610 dan juga B760. Untuk di soket ini sendiri juga punya versi high-end-nya, yaitu soket 2066. Versi update dari soket 1151 yaitu soket 1151 versi 2. Nah, untuk soket ini sendiri mendukung prosesor Intel generasi ke-8 dan juga prosesor Intel generasi ke-9 dengan chipset motherboardnya memakai chipset 300 series. Ya, walaupun dari Gen 6 sampai Gen 9 ini punya tipe soket yang sama, yaitu soket 1151, tapi motherboard soket 1151 versi yang awal atau versi pertama tidak bisa dipasangkan Intel Core generasi ke-8 dan juga generasi ke-9, asalkan atau kecuali kalian bisa tweaking dan juga bisa modif prosesor dan juga soketnya. Nah, sekarang kita udah sampai di soket generasi-generasi terbaru. Ini ada soket 1200 yang udah support Intel Core generasi ke-10 dan juga generasi ke-11. Ya, sebenarnya buat kalian yang mau rakit PC Gen 10 atau Gen 11 tahun 2023 ini juga masih cukup worth it, terhitung masih generasi baru lah, masih 2 atau 3 tahunan. Soket 1700, soket terbaru dari jajaran Intel Core generasi ke-12 atau Alder Lake dan juga Intel Core generasi ke-13 atau Raptor Lake. Soket terbaru saat video ini dibuat yaitu awal Februari 2023 sudah mendukung memori RAM DDR5 nih yang terbaru saat ini. Dan juga bentuk soketnya ini unik gitu, karena di soket 1700 ini bentuknya persegi panjang, gak kayak yang sebelum-sebelumnya yang masih bentuknya kotak gitu. Oke, sampai di sini aja untuk video pembahasan kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa klik like dan juga share video ini. Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Buat yang belum subscribe, aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.